Pode comer, pode comer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tio Tamtama Maulana Putra dari kelas 11 MIPA 4. Di sini saya bakalan ngejelasin tentang persamaan trigonometri berbentuk sama trigonometri dasar. Langsung aja ke videonya. Nah, di sini saya bakalan ngejelasin tentang persamaan trigonometri dasar. Itu ada yang pertama, ada sin. Nah, sin itu rumusnya apa? Sin itu rumusnya X ditambah K. Enggak, salah. X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. Atau ini adalah ada rumus keduanya atau rumus sambungannya. Itu adalah X sama dengan buka kurung 180 min alpha ditambah K dikali 360. Nah, ini kan soalnya itu kayak tentang derajat gitu kan. Nah, kalau misalkan tentang radian itu beda lagi karena enggak sih, kita cuma mengubah 180 sama 360 nya aja. Jadi kita ubah kalau 180 itu sama dengan pi doang, kalau 360 sama dengan 2 pi karena pi nya itu bernilai 180. Oke, di sini ada yang kedua, ada cos. Dengan cos ini rumusnya juga ada dua kayak sini nih, bukan dua sih, kayak lanjutannya juga. Itu adalah X sama dengan alpha ditambah K dikali 360 atau X sama dengan min alpha ditambah K dikali 360. Nah, bedanya sin sama cos di sini tuh ada di sininya nih, rumus keduanya. Kalau misalkan sin ini kan 180 min alpha. Kalau misalkan cos ini cuman X sama dengan min alpha aja. Bisa ada yang ketiga, itu ada tan. Tan itu rumusnya cuma satu. X sama dengan alpha ditambah K dikali 180. Nah, 180 kalau misalkan bentuk radian itu kan nih, pi doang. Jadi alpha ditambah K dikali pi. Oke, kita langsung aja ke contoh soalnya. Nah, di sini saya punya satu contoh soal tentang persamaan trigonometri dasar, itu sin X sama dengan 180. Nah, ini tuh nggak boleh kurang dari 0 sama lebih dari 360. Jadi gini, pertama kan di sini ada soalnya tuh sin X sama dengan sin 120. Jadi ini sinnya kita coret, kita kebawahin, terus atau kita hilangin aja, jadi X sama dengan 120. Ingat, yang ini itu X, yang ini itu alpha. Nah, jadi langsung aja kita turunin sama rumus yang tadi yang pertama, itu X sama dengan alpha ditambah K dikali 360. Nah, langsung aja nih turunin, kan ini X, berarti turunin X nya X sama dengan alpha nya kan 120. Yaudah, tinggal tulis 120 ditambah K dikali 360. Nah, kan kita udah dapet gini nih. Terus kita nentuin K nya, kita mau K berapa, karena kita coba-coba kita pakai K0. K0X sama dengan 120 ditambah 0 dikali 360. Nah, jadi 0 dikali 360 kan 0. Jadi 0 itu ditambah 120, jadi 120. Nah, karena kalau kita pakai K1 itu jadi 360 ditambah 120 kan udah melewati dari 360 ini. Jadi kita pakai rumus kedua, yaitu ada X sama dengan buka kurung 180 min alpha ditambah K dikali 360. Nah, jadi di sini kita terus ulang nih yang ini nih. X sama dengan buka kurung 180 dikurang alpanya 120 ditambah K dikali 360. Nah, jadi di sini tuh kita nentuin yang penjumlahannya dulu. Jadi ininya kita tulis ulang, terus kita jumlahin ini. Jadi totalnya berapa nih? 180 dikurang 120.
ditambah K dikali 360. Nah, dari ini kita kebawain aja, kita sama gini. Tinggal nentuin K-nya berapa. Kita pakai K0. Ditambah 0 dikali 360. Jadi ini tetap aja sama, berarti 60. Terus kalau kita udah nemuin ini kayak gini, kita tentuin aja HP-nya. Dimulai dari yang terkecil ya, berarti 60 dulu, habis itu baru 120. Ya, selesai. Langsung aja kita ke soal keduanya. Nah, kalau di sini aku pakai persamaan trigonometri berbentuk, yaitu kita punya 6 cara, yaitu yang pertama itu kita itu disuruh nentuin ABC-nya aja. Kalau misalkan yang A itu sama dengan cos, B-nya itu sin, C-nya itu hasil akhirnya. Hasil akhir dari soalnya, misal dari contoh soalnya itu 2 sin X min 2 cos X sama dengan akar 2. Nah, kan ini kan ngacak nih. 2 sin X sama min 2 cos X sama dengan akar 2. Nah, kita sesuaiin ini nih. Berarti yang A itu yang ini A, ini B, ini C. Nah, terus langsung aja tuh langkah pertama itu kan. Langkah pertama itu tentukan nilai K-nya. Rumusnya itu K itu A kuadrat ditambah B kuadrat. Jadi A-nya itu kan 2, berarti kita tulisnya gini. Set, bikin akar dulu. 2 akar 2 ditambah B-nya berapa? Min 2 ya. Nah, tambah 2 akar 2. Jadi sama dengan A sama dengan itu kan, jadi 4 ditambah 4. Jadi akar 8. Akar 8 kan berapa tuh? 2 akar 2. Nah, kita udah dapet nih K-nya. K-nya itu 100. K-nya 2 akar 2. Gini kita akar 8 disederhanain jadi 2 akar 2. Oke, lanjut. Akar 2. Terus yang kedua itu tentukan tan theta. Jadi tan theta-nya itu dengan rumus B per A. Sama dengan B-nya kan dapat nih 2 sin. Jadi 2 per min 2. Jadi min 1. Nah, kita kan udah dapat rumus tan theta-nya nih. Jadi ini inverse. Jadi sama dengan sin inverse. Terus kita cari sin ini, sin min 1 itu ada di bawah. Enggak ding, salah. Tan inverse berarti. Nah, kita cari di tabel sudut istimewa min 1 ini berapa. Kan min 1 ini tuh ada di 45 derajat ya. 45 derajat. Nah, 45 derajat ini kita di kuadran tan min itu ada di kuadran 2, berarti jadi sama dengan 180 min alfa sama dengan 180 min alfanya ini. Jadi 45 sama dengan 135. Nah, nih kita dapat karena. Nah, terus kita tentuin langkah ketiganya. Ketiganya itu tentang terus kita tentuin kuadrannya. Kuadran itu apa sih? Gimana sih cara nentuinnya? A-nya itu nih, kita ditentuin dari ABC-nya.
A-nya kan min, B-nya positif. Berarti berada di kuadran 2 karena B negatif dan A positif. Oke, lanjut ke cara keempatnya tuh tentang nyari cos X min theta. Ke cara yang keempat itu cara keempat apa kelima ya, itu tentang nyari cos X min theta. Nih cara nyarinya itu C per K. C nya kan ini nih akar 2, K nya 2 akar 2, berarti sama dengan akar 2 per 2 akar 2. Nah ini kan hasilnya bakalan jadi 1 per 2. Dapat dari mana 1 per 2 nih? Ini yang ini ya, karena 2 ini ya gitu lah, jadi hasilnya 1 per 2. Terus 1 per 2 itu dapat dari mana? 1 per 2 itu di mana? Kita cari cos yang hasilnya itu 1 per 2. Jadi dia ada di sudut istimewa ke 60 derajat. Jadi rumusnya itu jadi ini hasilnya tuh bakalan, aduh pegel aja ya, cos min 135 sama dengan cos 60. Terus tinggal kita ke bawahin aja. X min 135 aja. Nah, inilah udah nih kayak gini. Berarti tinggal kita samain aja kayak yang sin tadi. Cosnya ini hilangin. Jadi X min 135 sama dengan 60. Ini alfanya. Ini X-nya. Ini alfa. Ya. Terus langsung kita kebawain aja. Pakai rumus cos. Cos itu kan awal dulu alfa ditambah K dikali 360. Terus kita turunin X-nya. X min 135 sama dengan 60 ditambah K dikali 360. Nah, gimana ngerubahin ini ke depan? Ke belakangnya. Jadi ini kan min. Jadi X sama dengan 60 ditambah 135. Kenapa ditambah? Kan ini di sini min. Terus kalau berubah posisi jadi plus. Ditambah K lagi terus dikali 360. X sama dengan 195 ditambah K dikali 360. Ya, kita coba langsung ke K0. 195 ditambah 0 dikali 360. Jadi sama dengan hasilnya 195. Karena kita nggak mau nyoba rumus K2 K1 karena udah tahu pasti bakalan lebih dari 360, kita langsung ke rumus kedua. X sama dengan min tambah K dikali 360. Ya, ini rumus keduanya. Berarti langsung kita masukin lagi yang rumus ini nih. X min 35 sama dengan 60. Berarti X min 135 sama dengan min 60 ditambah K dikali 360. Nah ini bisa gua cut nih. Itu anjir hasilnya 75. Oke, jadi sama aja kayak yang ini. Berubah, berarti X sama dengan min 60 ditambah 135 tambah K dikali 360. Nah, terus kita jumlahin ini nih. Min 60 ditambah 135. Jadi hasilnya 75 ditambah K dikali
360. Nah, langsung deh kita tentuin K-nya lagi. Berarti K0. 75 ditambah 0 dikali 360 sama dengan 75. Langsung kita tentuin HP-nya aja. HP-nya dimulai dari yang terkecil, berarti 75. Nah, udah selesai, ini hasil akhirnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.